Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin kamu cemburu melihat mantan dan orang ketiga, semakin sulit mantan untuk kembali kepadamu. Jadi ketika kita cemburu, itu sesuatu yang manusiawi, ya. Yang namanya orang mencintai, melihat orang yang ia cintai sekarang bersama orang lain, pasti akan muncul rasa cemburunya. Kita melihat mantan pamer kemesraan bersama orang ketiga setiap hari di media sosialnya, di Instagramnya. Pagi hari dia posting mau berangkat kuliah, dijemput, diantar oleh orang ketiga. Atau mau berangkat kerja, dijemput, diantar oleh orang ketiga. Sebelum sampai ke tempat kerja, mereka sarapan dulu. Setelah itu posting lagi, makan siang bersama. Setelah itu posting lagi, sore hari belanja ke mall. Terus posting lagi, malam hari nonton ke bioskop. Terus posting lagi, ya, diantar pulang dan seterusnya. Dan itu tidak cuma sehari, ya, dilakukan setiap hari. Dan setiap hari tadi posting pamer kemesraannya berkali-kali. Jadi melihat begitu kan kita jadi cemburu nih. Dan ketika kita cemburu inilah mantan akan sangat sulit untuk bisa kita dapatkan kembali. Kenapa demikian? Karena ketika kita cemburu, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Pikiran kita tidak bisa berdoa dengan tenang, dengan fokus, dengan khusyuk. Hati kita tidak tenang. Dan itu, ya, ketika pikiran kita tidak jernih, hati kita tidak tenang, maka itu akan mempersulit, ya, mantan untuk bisa kita dapatkan kembali. Kenapa demikian? Karena ketika pikiran kita tidak jernih, kita akan melakukan begitu banyak hal yang justru membuat mantan akan semakin menjauh dari kita, yang justru akan membuat mantan merasa terganggu dengan kehadiran kita kalau pikiran kita tidak jernih, ya. Jadi misal tuh kita cemburu tuh melihat mantan kesana kemari bersama orang ketiga, maka kita berusaha kan untuk ngejar-ngejar mantan, berusaha untuk memisahkan mantan dan orang ketiga, yang kehadiran kita itu bagi mantan, bagi keluarga mantan akan menjadi gangguan. Kita datang terus tuh ke rumah mantan, ya, mantan merasa terganggu, keluarganya juga merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kan mereka merasa tidak enak tuh dengan tetangga melihat kita nongkrong terus di depan pagar rumahnya. Dan itu tidak akan membuat mantan menjadi respek kepada kita, justru akan membuat dia semakin jauh, membuat dia semakin sulit untuk kembali kepada kita. Ya. Kemudian apalagi ketika hati kita tidak tenang, kita berdoa. Kita menjadi berdoanya tidak fokus, tidak khusyuk, tidak konsentrasi. Ya.
Sehingga saat kita berdoa, ya kita memohon agar mantan menjadi milik kita lagi, berjodoh dengan kita, tetapi bayangan-bayangan mantan bersama orang ketiga berseliweran di dalam pikiran dan benak kita. Seharusnya ketika kita berdoa, kan kita fokus ya. Pikiran kita tidak kemana-mana, tidak lalai. Kalau kita berdoa agar mantan kembali menjadi jodoh kita, maka kita harus sanggup memunculkan bayangan atau gambaran ya mantan kembali kepada kita. Jadi yang muncul itu harus gambaran mantan dan kita baik begitu ya, harmonis dan seterusnya. Ya, jadi harmoni. Jadi jangan kemudian yang muncul dalam bayangan kita itu justru mantan jalan dengan orang ketiga, justru bayangan ketika kita bertengkar dengan mantan, bayangan ketika orang tua mantan mengusir kita dari rumah mereka. Nah, itu. Jadi ketika hati kita tidak tenang, pikiran kita pun akan memunculkan bayangan-bayangan yang justru akan membuat mantan semakin jauh. Ya, kita sering ya membahas bahwa apa yang muncul di pikiran kita, apa yang kita bayangkan itu sesungguhnya juga adalah doa. Karena itu perbanyak berangan-angan membayangkan sesuatu yang baik ya. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, artinya membayangkan sesuatu, maka perbanyaklah, maksudnya perbanyaklah berangan-angan yang baik, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berangan-angan, itu juga kita berdoa. Maka kalau kita ingin mantan kembali, saat kita berdoa, hati kita harus tenang. Yang muncul dalam pikiran kita saat kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, ya gambaran kita dan gambaran mantan yang kembali bersama lagi, harmoni, rukun, saling mencintai, kan begitu. Dan itu gambaran hanya bisa dimunculkan ketika hati kita tenang. Ya. Nah, yang kedua, kalau ingin doa terkabul kan, pikiran kita, hati kita tidak boleh lalai. Kalau kita berdoa, ya, pengen bisa segera beli mobil yang mewah, misal begitu, maka saat kita berdoa, kita munculkan gambaran mobil mewah yang kita inginkan itu. Ya, ketika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, seperti itu juga muncul bayangan kita, gambaran kita dan mantan sedang duduk di pelaminan menikah. Nah, tetapi ketika kita berdoa, hati kita tidak tenang, yang muncul malah gambarannya mantan dan orang ketiga. Nah, itu namanya saat berdoa hati kita lalai. Padahal kalau hati kita lalai atau berpaling, itu tanda tertolaknya doa kita. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Jadi kalau kita ingin
mantan kembali, saat berdoa kita harus fokus, harus konsentrasi. Apa yang kita inginkan itulah yang muncul di dalam benak dan pikiran kita. Kalau kita ingin doa itu segera terkabul, dan itu bisa terjadi jika hati kita tenang. Agar hati kita tenang, lebih baik kita menghindari mantan dan orang ketiga. Lebih baik kita tidak mengintip Instagramnya mantan. Karena kalau kita terus ngintip Instagramnya mantan, hati kita jadi gundah terus. Ya, pikiran kita juga menjadi tidak jernih. Nah, maka stop mengintip Instagram mantan, berhenti mencari tahu tentang apa yang mantan kerjakan pada saat ini. Ya, ketika hati kita tenang, pikiran kita jernih, ya, maka kita bisa berdoa dengan fokus. Insya Allah, apa yang menjadi doa kita akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.